Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Farida Listiana dari SMP Negeri 2 Teminabuan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan. Dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Sunarti SPD GR dan fasilitator Bapak Lukman SPD MM. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan adalah sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar bagi murid, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu murid merdeka belajar. Salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah, di antaranya membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yang disusun bersama guru dan murid sebagai awal membangun budaya positif sekolah. Adanya penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah juga harus dilakukan demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi murid. Tujuan dari aksi nyata adalah meningkatkan keberanian diri murid untuk mengemukakan pendapat di depan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan, dan menyebarkan pemahaman budaya positif kepada warga sekolah. Tolak ukur dari aksi nyata adalah tersusunnya keyakinan kelas sesuai profil pelajar Pancasila. Murid dan guru melaksanakan keyakinan kelas tanpa paksaan. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang keyakinan kelas. Ketiga, berkolaborasi dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Keempat, memasang keyakinan kelas. Kelima, menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Ketujuh, mempraktikkan segitiga restitusi dan menerapkannya secara konsisten. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama, kolaborasi kepala sekolah dan warga sekolah bersama-sama berupaya konsisten menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, kolaborasi dengan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif yang saya lakukan ada 3 kegiatan, yaitu pertama, membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Kedua, menerapkan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yaitu pertama, menjelaskan definisi keyakinan kelas kepada murid. Kedua, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati kelas.
Ketiga, mencatat semua masukan murid di dalam kertas. Keempat, mengganti bentuk kalimat negatif ke dalam bentuk kalimat positif. Kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat dan disepakati, maka semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama sebagai tanda persetujuan. Yang keenam, menempelkan keyakinan kelas agar ketika ada yang guru lain mengajar di kelas, beliau mengetahui aturan yang sudah dibuat bersama.
menjaga kebersihan kelas ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Ubah menjadi apa? Tidak boleh datang terlambat. Apa? Iya betul, datang tepat waktu. Nah, berarti disiplin waktu ya. Kemudian ada lagi, jadi yang sama ibu cabut ya, yang sama. Terus menjaga kebersihan juga sama, menggunakan HP juga sudah sama. Oke, kemudian dilarang buang sampah sudah ada. Nah ini, kelas harus bagus dan rapi. Berarti apa tadi? Kelas harus rapi dan bersih. Tadi sama ya, menjaga kebersihan. Sudah, jangan mencoret dinding, sama ya, menjaga kebersihan kelas. Jangan ribut dalam kelas. Nah ini baru nih, apa? Jangan ribut di kelas. Apa? Jadi tahu? Jangan ribut di kelas. Ketertiban kelas juga sama bisa ya. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga kebersihan sama, buang sampah, menjaga kebersihan lagi sama. Oke, jadi ada berapa tadi yang kita terapkan? Yang pertama tadi adalah jangan menggunakan kata-kata kotor, kita ubah menjadi saling menghargai. Yang pertama setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, kita menjaga kebersihan kelas. Ya, setuju menjaga kebersihan kelas? Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Menjaga ketertiban kelas. Tadi pertama tadi menghargai, saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, datang tepat waktu. Nah, yang terakhir satu lagi apa tadi? Satu lagi apa tadi? Menjaga kebersihan sudah. Sudah. Apa? Menjaga keamanan kelas. Jadi ada 5 keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita ya. Ibu harap kita sama-sama mematuhi keyakinan 5 keyakinan ini. Nanti kita akan tuliskan di sini, kemudian kita tempel di kita punya kelas. Nah, sebagai bentuk kita sudah menyetujuinya, ibu akan tanda tangan di sini, kemudian sebagai perwakilan ketua kelas juga tanda tangan di depan. Ketua kelas tanda tangan di depan.
penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi yang saya praktekkan, ada 2 kasus. Kasus yang pertama, siswa makan di kelas saat jam pelajaran. Saya melihat ada siswa yang sedang makan di dalam kelas saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Sebagai guru, saya harus bisa mencari solusi dari permasalahan ini dengan penerapan segitiga restitusi. Tidak akan menyalahkan atau menghakimi kamu atau membenarkan apa yang kamu lakukan. Itu hanya tertarik untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira kalau Juan makan di saat pelajaran itu salah atau benar? Mau tanyakan kenapa Juan makan di kelas? Kenapa bisa Juan belum sarapan? Emangnya kalau malam tuh kamu tidur jadi Juan masih ingat tidak apa yang di kelas kita yang kita buat bersama-sama? Jadi ada waktunya makan itu ketika Juan istirahat sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi yang kamu lakukan di saat jam pelajaran di kelas itu sesuai keyakinan kelas tidak? Di sini ibu tidak menghakimi kamu, tidak akan memarahi kamu. Ibu guru akan membantu Juan untuk mencari solusi agar Juan tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Apa yang Juan harus perbaiki agar tidak makan di kelas saat jam pelajaran? Terus apa lagi? Berikutnya bagaimana? Agar tidak terlambat dan terkesan pola, makan dan tidur tepat waktu. Kapan Juan akan memulai tidak makan di kelas lagi? Ya baik ya. Ibu hanya ingin Juan menjadi anak yang taat aturan, anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab. Pasti Juan bisa ya. Oke, kita tos dulu. Mulai sekarang Juan kalau makan saat jam istirahat saja ya. Kasus yang kedua, siswa marah kepada temannya karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Saya mengetahui ada siswa yang marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya dikarenakan salah satu temannya mencontek hasil pekerjaannya. Sebagai guru, saya harus bisa mencari solusi dari permasalahan ini dengan penerapan segitiga restitusi. Wajar ya jika kamu marah, kamu kesal. Jika ibu dalam posisi kamu, ibu juga akan marah karena ibu sudah susah-susah kerja PR, belajar di rumah, malah pekerjaannya dicontek oleh temannya. Menurut kamu tindakan marah kamu itu benar atau salah? Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Ratna?
Nama saya Yulia. Saya senang bisa berbicara dengan Ibu Farida tentang permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa memperbaikinya dengan setiap menyayangi dan menghargai teman. Terima kasih Ibu Farida. Saya Juanda, saya senang bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan bantuan Ibu Farida. Saya berjanji tidak akan makan di kelas lagi. Terima kasih Ibu Farida. Diseminasi budaya positif. Dalam diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, materi yang saya sampaikan adalah pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu juga. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan di hari ini. Sebelum saya memulai aksi nyata yang saya lakukan, saya akan membuka dengan sebuah pantun. Jadi ketika saya katakan satu kalimat, saya minta tolong Bapak Ibu ucapkan cakep, gitu ya. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Abunya putih bagaikan susu. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Mantap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida Listiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Peminangkuan, Kabupaten Sorong Selatan. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu ada berbagai macam hal. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, 3, motivasi perilaku manusia, kemudian 5, kebutuhan dasar manusia, 5, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yang pertama. Nah, dahulu kita masih memakai sistem teacher center atau apa Bapak Ibu? Iya, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Paradigma belajar sekarang sudah berubah, jadi pembelajaran itu sekarang berpusat pada peserta didik atau murid. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran juga kita lakukan ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita bisa melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kemampuan awal peserta didik. Jadi kemudian setelah dari asesmen itu kita bisa simpulkan pembelajaran seperti apa yang bisa kita terapkan kepada masing-masing peserta didik. Nah, setiap peserta didik mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semuanya. Jadi dari asesmen kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kemampuan awalnya kita buat. Mungkin ada yang kemampuan belajarnya dia lebih suka visual, melihat gambar atau melihat video. Kemudian ada audio dengan suara. Mungkin dengan Bapak Ibu menjelaskan dia lebih paham. Yang selanjutnya setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita melakukan refleksi. Jadi setiap akhir kegiatan pembelajaran ada refleksi pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang kita lakukan. Itulah perubahan paradigma belajar. Nah, ada miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kita tidak bisa memaksa murid. Mungkin ada kalanya siswa tersebut menurut, tapi belum tentu itu dari hatinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau murid menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi dari bujukan ini bisa diambil dua kesimpulan. Murid menurut atau suatu saat dia akan menolak karena mungkin sudah bosan, atau mungkin dia malah ketergantungan dengan apa yang kita bujuk, apa yang kita lakukan. Nah, jadi dia tidak menjadi motivasi jangka panjang bagi murid, dia motivasi jangka pendek, ya bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Secara tidak sengaja terkadang kita bicaranya halus, tapi itu terkadang bisa menyakitkan bagi murid-murid kita. Tidak hanya ke murid, mungkin sama guru, sindiran halus itu sering tidak sengaja kita keluarkan ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terkadang kalau kita kontrol murid, memaksa dia begini begitu, akan menimbulkan perasaan dendam mungkin pada murid. Oh, saya tidak mau dengan ibu guru itu, pak guru itu. Gitu. Kemudian perubahan paradigma ada stimulus dan respon, kemudian teori kontrol ya Bapak Ibu, ada dua kolom. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Stimulus respon itu teorinya seperti itu, sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ini Bapak Ibu? Kebutuhan kita sama atau berbeda? Ya. Kalaupun ada yang sama, pasti tidak semua ya, ada beberapa 1-2 yang sama. Oke, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi antara stimulus respon dan teori kontrol ini saling berlawanan. Dari kedua kolom ini, menurut Bapak Ibu yang lebih baik diterapkan yang mana? Ya, teori kontrol ya. Walaupun susah, tapi kita coba menerapkannya untuk anak didik kita. Kemudian disiplin positif. Makna dari disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mengacu pada nilai-nilai yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi kita tuntut orang lain untuk disiplin, itu ada paksaan sedikit untuk patuh. Sehingga kata disiplin identik dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh peserta didik atau murid kita itu adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada berapa? 6. Ya, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, sebelum kita lanjut materi berikutnya, saya ingin melakukan sedikit pemanasan atau ice breaking ya biasa disebutnya. Jadi saya minta Bapak Ibu perhatikan apa yang saya katakan. Nah, perhatikan. Ini kambing. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Jadi punya perhatikan yang saya katakan. Oke. Kita lagi sekali lagi ya. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Nikmati konsentrasi Bapak Ibu ya. Oke, siap? Itu saya tunjuk ya. Siap? Ibu duluan ya. Yang ini sapi. Belum konsentrasi. Tes lagi. Pak Guru, kalau yang ini kambing. Ya, belum konsentrasi. Ya, yang belakang. Ini Ibu yang ini kambing. Ya, betul. Lagi ya, sekali lagi. Kalau yang ini, Ibu. Kalau yang ini, iya. Jadi ibunya tadi perhatikan bukan dari saya. Jadi perhatikan yang saya katakan. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau saya udah jawab ini berarti jawabannya sapi. Kalau yang ini berarti jawabannya kambing. Kerbau. Ya, jadi jari tidak mempengaruhi, cuman yang saya ucapkan aja. Bisa diulang? Nanti lagi ya. Nah, tadi kan ini, kalau setiap saya ucapkan ini, itu jawabannya kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini Kerbau. Kita sudah hafal. nanti bisa divariasikan, bisa buah, bisa apa terserah Bapak Ibu di kelas. Oke, selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini termasuk motivasi eksternal, jadi pengaruh dari orang lain. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi internal. Yang paling penting yang mana Ibu, Bapak Ibu? Dari 3 ini? Iya, motivasi internal itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi dia tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar, dari diri kita sendiri. Jadi dia bertahan jangka panjang. Kalau motivasi eksternal itu kalau motivasinya sudah hilang, hal yang kita lakukan juga akan berhenti. Ya, tidak akan berlanjut lagi.
Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus dilakukan. Nah, kita memberikan hukuman, siswa itu bisa menerima, ada yang mungkin bisa menerima karena dia menyadari kesalahannya, tapi ada juga yang tidak menerima, ya merasa terpaksa melakukannya. Kemudian konsekuensi suatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada murid. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dari ketiga ini yang paling tepat dilakukan yang mana Bapak Ibu? 3 kolom ini? Restitusi. Jadi dari kesalahan murid kita mencari solusinya bersama, diskusikan bersama dengan murid, kemudian kita menanyakan kepada murid solusi apa yang bisa dia tawarkan dari pelanggaran yang dia lakukan. Dan dihukum oleh penghargaan. Selama ini Bapak Ibu sering memberikan penghargaan kepada muridnya, mungkin yang ranking 1 dikasih hadiah. Nah, ternyata penghargaan itu adalah hukuman ya Bapak Ibu. Nah, di sini menurut Alfikon penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal. Tadi ini termasuk penghargaan itu motivasi eksternal. Jadi ketika nanti kita terus memberikan hadiah mungkin dia akan rajin belajar. Tapi ketika suatu saat kita berhenti memberikan penghargaan atau hadiah ini, kita tidak tahu dia akan tetap termotivasi untuk belajar atau tidak. Nah, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, dampak pemberian penghargaan yang pertama pengaruh jangka pendek dan panjang. Kan kalau dikasih terus-terus dia bisa bertahan lama. Tapi kalau berhenti, kita tidak tahu nanti reaksinya bagaimana. Jadi tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Mungkin ketika kita tidak memberikan itu, murid akan merajuk atau marah. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar, yang pertama ada penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan bertahan hidup. Jadi ketika seorang murid bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan yang mereka punyai dalam diri mereka. Jadi ketika mereka melanggar aturan, membuat kenakalan, itu sebabnya ada dari kelima kebutuhan ini yang tidak terpenuhi oleh mereka. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantauan, dan manajer. Yang pertama penghukum. Guru selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contoh kalimat yang termasuk dalam penghukum yaitu patuhi aturan saya atau awas ya, kita mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, setelah kita menjudge murid, ya ini sudah kita kasih label ini anak nakal, gitu. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Oke, yang kedua pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat dalam pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali
dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana jika orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, pembuat rasa bersalah ini lebih halus daripada penghukum tadi, tapi dia tidak baik juga karena berimbas pada psikis anak. Nah, nanti psikologinya juga terkena. Kemudian 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini ya, mungkin apa yang sudah kita berikan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang keempat, pemantau. Guru pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan, pengumpulan data dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh kalimat yang termasuk dalam pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir, manajer menggunakan metode restitusi. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi dari kelima tadi, yang terbaik dipraktekkan adalah manajer yang menggunakan metode segitiga restitusi. Oke, sepertinya sudah mulai lemas, kita ice breaking lagi. Siap. Siap. Nah, ketika saya ucapkan tepuk pagi, tepuk tangan 1 kali. Tepuk siang, tepuk tangan 2 kali. Tepuk malam, tepuk tangan tapi tidak bersuara. Oke, tes dulu. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, masih ada yang bersuara, tidak bersuara ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya, oke. Semuanya kembali semangat dan berkonsentrasi. Berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Kalimat singkat, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi dalam pembuatan keyakinan kelas harus ada kesepakatan antara murid dan guru. Bukannya kita membuat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama secara 2 arah antara murid dan guru, disepakati bersama. Kalau peraturan kelas biasanya guru sendiri yang membuatnya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Kemudian segitiga restitusi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Nah, jadi siswa itu sudah melakukan kesalahan, dia sudah tahu dia
salah. Jadi jangan kita tekan lagi dengan memarahinya, menyalahkan. Kita sudah tahu dia salah. Jadi pertama kita menstabilkan identitasnya. Kita buka percakapan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasan dia melakukan perbuatan itu apa. Pasti ada alasan yang mendasarinya melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Jadi dari pelanggaran itu ada keyakinan yang dia langgar. Kita tanyakan kembali, ingatkan keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas bersama. Kemudian tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita cari solusi dari perbuatan yang dia lakukan itu, dia mau membuat solusi seperti apa. Oke, yang terakhir, di sini ada dua percakapan antara Mira dan Pak Andi. Saya bisa minta satu bapak guru dan satu ibu guru untuk mensimulasikan percakapan antara Mira dan Pak Andi. Silakan. Ya, satunya sebagai Mira, yang satu sebagai Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mira. Ayo silakan dulu. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Iya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi sendiri. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Pak dan mengantuk. Soalnya malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pelajaran jadi ngantuk Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasku? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar di sini? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Pertama, saya meminta maaf Pak karena tidak mengumpulkan tugas. Nah, yang kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas Pak dan saya akan mengumpulkannya besok. Ya baik, Pak Andi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi. Permisi. Ya, jadi dari percakapan ini ada alasannya Mira melakukan itu. Kenapa kita gali dulu alasannya. Kemudian kita validasi tindakan salahnya. Dia sudah melanggar keyakinan kelas. Apa tadi Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Itu juga merupakan nilai kebajikan. Jadi kemudian obrolan masuk ke dalam solusi seperti apa yang Mira tawarkan. Dia meminta maaf, kemudian akan mengumpulkan tugas dan tidak akan tidur terlalu malam lagi. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa mulai menerapkan perlahan-lahan disiplin positif di dalam kelasnya masing-masing, sehingga peserta didik lebih menanamkan budaya positif di sekolah itu dapat terwujud. Karena tadi saya mengawali dengan pantun, akan saya akhiri juga dengan pantun. Seperti tadi ya, bantuan cakepnya. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asi. Cukup sekian kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria. Saya adalah salah satu rekan sejawat dari Ibu Farida Listiana. Saya mengikuti materi dari pemaparan Ibu Listiana hari ini, yaitu diseminasi pemaparan budaya positif. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya dapatkan hari ini, yaitu tentang yang paling saya ingat yaitu keyakinan kelas. Bagaimana saya nanti akan menerapkan keyakinan kelasnya di dalam kelas saya. Kemudian 5 kontrol guru. Saya ternyata selama ini saya salah memposisikan diri sebagai seorang penghukum dan pemantau. Ternyata kita seorang guru harus menjadi seorang manajer, di mana dalam menyelesaikan permasalahan siswa dan juga segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana dan penerapannya bagaimana. Tadi saya dapat pelajarannya di sini sungguh luar biasa materinya. Saya akan mencoba menerapkan materi yang saya dapat hari ini di kelas saya. Terima kasih Bu Farida atas materinya hari ini, sangat bermanfaat buat saya secara pribadi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya rekan sejawat Ibu Farida Listiana. Nama saya Santu Marli. Pada hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Farida Listiana karena sudah memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya mendapat pembelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu sebagai tupoksi saya sebagai seorang guru, bahwasanya kita sebagai guru itu harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai apa ya dalam mendidik anak murid ke depannya. Jadi posisi kontrol di sini kita harus memperhatikan bahwa guru itu bukan hanya sekedar sebagai penghukum, tetapi guru harus menjadi seorang manajer untuk peserta didik. Nah, apa yang saya dapatkan dari diseminasi tadi Ibu Farida Listiana, kedepannya saya akan implementasikan ilmu yang saya dapat itu kepada peserta didik kedepannya, supaya dalam proses pembelajaran semua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri yang saya dapatkan setelah menerapkan budaya positif di sekolah, pembelajaran yang saya dapatkan adalah kolaborasi yang baik antara guru, kepala sekolah, murid, dan semua stakeholder sekolah. Kolaborasi yang baik dapat mengantar kita mewujudkan visi sekolah dan budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Rencana saya ke depan akan terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid demi dapat menuntun murid agar berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan terus mengusahakan perbaikan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah dengan melakukan kolaborasi antar guru dan kepala sekolah, mengikuti pelatihan serta belajar mandiri dari berbagai sumber terkait pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan visi sekolah dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan berjiwa profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.